kita ini kalau namanya percaya kepada Tuhan itu kan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi di dalam mempraktekkan iman kita itu sehari-hari, misal salah satu contoh saya lah kan, saya ini beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hari Minggu ke gereja, berdoa, dibaptis. Tetapi saya ini kan melihat masyarakat di sekitar saya ini dalam keadaan kesusahan. Tapi di dalam iman saya, secara iman Kristen saya dengan Tuhan saya beriman, tapi kesusahan orang lain saya tidak peduli. Apakah itu timpang, Pak? Kalau saya lihat di dalam Yakobus 2 ayat 26 menjawab di sini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Nah, mohon dijelaskan Pak, supaya diperlengkap Pak, supaya dilengkapkan maksudnya. Jangan hanya Bapak nyatakan kita beriman kepada Tuhan, tapi manusia ini orang Kristen baik Katolik, mereka hanya beriman kepada Tuhan, cuma mereka itu teorinya Pak, prakteknya tak ada. Tolong dijawab Pak, terima kasih. Pak, Bapak menjawab pertanyaan Bapak sendiri. Sekarang Bapak itu beriman karena siapa? Bapak beriman itu karena ada orang yang mewartakan kepada Bapak. Ada misionaris, itulah perbuatan. Bagaimana Bapak mau menjadi kudus kalau Bapak tidak menjadi Kristen? Sekarang Bapak berselingkuh. Itu kan namanya iman tanpa perbuatan. Jadi begini, pertanyaan Bapak ini terlalu tendensius. Tendensius, paham tidak Pak? Saya mau menegaskan kepada Bapak, surat Yakobus ini ingin mengatakan kepada orang Kristen bahwa kita itu menjadi pengikut Kristus itu harus dengan perbuatan yang baik. Bagaimana Bapak disebut perbuatan baik kalau Bapak melakukan tindakan kejahatan, menghina orang, menghasut orang, membuat cemar diri Bapak dan sebagainya? Sekarang kalau tidak ada perbuatan baik dari orang lain kepada kita tidak menjadi pengikut Kristus Pak. Itu maksud surat Yakobus ini, menegaskan kepada kita bukan hanya beriman pakai mulut. Kalau Bapak beriman pakai mulut, itu mengakui di depan manusia, silakan. Bagaimana Bapak tidak berdoa? Berdoa itu mengakui Tuhan secara mulut. Tetapi Bapak berdoa tapi salah. Bapak meminta orang malapetaka, musibah, misalnya orang perang, Bapak mendukung kematian. Bagaimana itu disebut perbuatan yang baik? Itu kata surat Yakobus mau mengatakan itu. Berkali-kali saya sampaikan, iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Itu surat Yakobus ingin menegaskan kepada jemaat supaya jangan melakukan tindakan-tindakan cemar. Bagaimana kita sebagai orang Kristen perang? Perang itu salah Pak. Bapak ngasah mandau gara-gara ingin membela orang nyerang gereja Bapak. Apakah itu benar? Ya tidak benar. Salah namanya. Bapak ingin menjustifikasi orang, itu harus dilihat dulu. Ya. Jangan mengatakan orang beriman pakai mulut. Kalau orang tidak pakai mulut Pak beriman, itu namanya orang tidak bisa mewartakan. Kita kan menggunakan pikiran, perkataan, perbuatan dan menghindari kelalaian. Jadi seperti itu. Kalau Bapak pertanyaan tendensius seperti itu, Bapak ingin mengungkapkan suatu fakta. Fakta apa yang Bapak ungkapkan? Bapak mau menyerang siapa? Tidak boleh menyerang siapa-siapa Pak. Surat Yakobus ingin menegaskan bahwa yang pertama, ya, berbuatlah perbuatan yang baik sama seperti Kristus, dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, nyatakanlah diri Bapak itu sebagai pribadi yang benar-benar mengimani Kristus. Ketiga, mengajarkan ajaran cinta kasih. Bukan kita ingin mau misalnya memperolok agama lain, iman lain. Justru kita ini membagikan kasih, itulah perbuatan nyata. Kita, misalnya di sekitar, misalnya Bapak ingin menolong orang, silakan Bapak menolong orang. Apakah Bapak mau tindakan Bapak itu menolong orang? Misalnya orang hamil Bapak yang ngakui. Sekarang saya tanya kembali ke Bapak, kan tidak mau Bapak seperti itu. Tetapi dengan cara Bapak mengatakan iman. Janganlah melakukan prostitusi. Janganlah melakukan perbuatan-perbuatan cabul. Kan tidak mungkin Bapak misalnya Bapak mau jadi Superman, ya. Jadi hati-hati kalau kita ingin mau menyatakan diri kita sebagai pengikut Kristus tetapi kita tidak beriman 100%. Ya. Jadi seperti itu. Jadi surat Yakobus ini ingin memberikan penjelasan kepada kita. Banyak orang Kristen itu beriman tapi hanya beriman doang, hanya dibaptis doang.
Karena orang dibaptis itu memiliki iman, Pak. Kalau tidak memiliki iman tidak bisa dibaptis. Ya, itu. Makanya kita harus memahami itu. Konkretnya apa? Ya jelas sudah. Ya. Bagaimana kita ingin menolong orang? Kalau kita menolong diri sendiri saya tidak bisa, ya kan? Maka Yesus katakan, jauh ya kan? Selumbar di seberang lautan nampak, balok di depan mata tidak nampak. Sekarang yang kita perbaiki itu adalah diri kita. Kita lalu mewujudkannya dengan menolong anak kita, keluarga kita. Jangan orang lain dulu. Mengapa kita mau menolong orang lain kalau keluarga kita sendiri masih tidak beriman? Maka yang kita lakukan adalah mulai melakukan karya-karya sosial di dalam keluarga kita sendiri, mengajak istri anak kita ke gereja dan sebagainya. Jadi begitu, Pak. Nah, ya. Jadi sudah paham dan jelas, Pak ya. Saya agak keras ini dan tegas ini karena pernyataan Bapak ini sedikit tendensius gitu, Pak. Ingin mau memperbaiki iman seseorang, ya kan, tanpa melakukan perubahan nyata terhadap diri sendiri. Tidak bisa, Pak. Jadi kalau kita ingin berbuat, yang pertama itu ya harus dengan doa, ya. Kemudian dengan amal, dengan kurban, kan begitu. Bagaimana Bapak itu hanya berdoa saja, amal tidak mau, misalnya? Kan tidak mungkin Bapak berdoa saja supaya orang ini, ya, pasti Bapak harus bekerja dong, ya kan? Bagaimana kita mau menjadi kepala keluarga yang baik kalau kita tidak bekerja? Doa, amal, dan kurban. Dan bagaimana kita itu bekerja untuk berkorban bagi orang lain itu? Maka doa, amal, dan kurban itu adalah satu kesatuan. Makanya beriman dan bekerja itu menjadi satu kesatuan. Maka Rasul Paulus bilang, kalau kamu tidak mau kerja jangan makan. Itu. Kebanyakan kita ini kan menunggu saja belas kasihan orang. Nah, tanpa berusaha untuk mewujudkan itu. Ingin merubah orang ya tidak bisa kalau kita tidak dengan bantuan Roh Kudus. Jadi mungkin itu jawaban saya dulu. Pertanyaan. Ya. Ini tuntas jawaban. Ya. Puas saya, Pak. Puas. Ini baru tuntas, mata saya pun tak kantuk lagi. Nah, itu Pak ceritanya. Ini, dah, sip, Pak, dah, silakan. Ya, silakan pertanyaan yang lain. Cek, halo. Ya, Pak Pur. Saya cuman Pak Buarjo. Ya, Pak. Saya cuman menanggapi sedikit untuk menambahkan sedikit tentang debat atau diskusi antara Pak Timotius dengan Pak Yakobus. Saya dengar intinya sebenarnya kuncinya ada di ayat surat Rasul Paulus 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ya. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Pak Yakobus tadi, saya sudah simak semua. Di 1 Korintus pasal 13 ayat 13, ya. Iman, pengharapan, dan kasih yang lebih besar adalah kasih. Ya. Yang lebih besar atau tertinggi. Itu adalah kunci, karena kita lihat juga di Injil itu jelas, hukum yang terutama adalah kasih. Kasih kepada Tuhan Allah dan kasih sesama. Itu. Jadi kalau saya menyimaknya, kuncinya dari itu. Seperti yang Pak Yakobus jelaskan, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, betul. Yang disebutkan atau dijelaskan juga oleh Pak Timotius tadi, ketika dia tidak berbuat berarti dia tidak kasih. Dia tidak beriman, itu jelas. Mau tidak kasih, kasih hanya di mulut tanpa perbuatan, hanya di lidah atau di mulut, itu juga bukan kasih. Contoh, umpamanya pas kebetulan kita berjalan, ada kejadian di situ, tabrakan ke apa segala macam. Oh kasihan, tapi hanya di mulut, tidak mau berhenti, tidak menolong, itu bukan kasih. Nah, mungkin itu aja, sekedar untuk menambahkan Pak, untuk penjelasan dari Pak Timotius. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bur. Masih ada lagi? Pak Atis mungkin, karena baru datang Pak Atis. Silakan Pak. Begini Pak, salve. Salve. Nanti perbuatan tanpa kasih. Kata Pak Buharjo, saya menyambung. Misalkan seseorang tuh tidak ada apa yang mau dia perbuat dalam kasih tanpa perbuatan tadi. Misalkan orangnya kita lihat secara sederhana atau memang tidak apa yang mau dia lakukan secara jasmani atau materi gitu tadi kan.
apakah kalau misalkan kasih lagi berbuat dengan doa, nah itu bagaimana Pak kesimpulannya Pak? Baik Pak Dendi, terima kasih pertanyaannya. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati, ya kan? Itu sama Pak. Iman itu kan ya diwujudkan dengan doa, ya. Tetapi pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi Pak Buarjo itu kasih, itulah yang utama dari semuanya. Jadi ketika kita mengasihi seseorang, kita melakukan perbuatan kasih. Perbuatan kasih itu diwujud nyatakan dalam doa, ya kan, dan bekerja. Sekarang orang berdoa itu Pak, itu suatu pekerjaan yang mulia. Makanya ya, ketika kita berdoa itu ke gereja itu kan, kita mendapat belas jasa dari Yesus Kristus. Apa balas jasanya? Itulah tubuh dan darahnya. Ya, kekudusan yang diberikan oleh gereja kepada kita itu adalah buah dari ya iman dan perbuatan kita yang nyata. Kita beriman Pak, misalnya Kristen, tapi tak ke gereja, ya susah lah, ya kan? Kita beriman katanya, tetapi tak berdoa, ya susah. Jadi sebenarnya ya apa yang dimaksudkan dari pertanyaan Pak Dendi ini saya mengerti. Ketika dia tidak memiliki harta, apakah dia bisa berbuat kasih? Ya bisa Pak. Apa perbuatan kasih yang dilakukan? Pikirannya, perkataannya. Ini Pak, mohon maaf, sudah misalnya dia itu tidak memiliki harta, lalu ngerampok, ya bagaimana dia disebut kasih? Tidak Pak. Jadi kasih itu sama yang disampaikan tadi, itu kan jelas ya. Kalau Bapak baca dalam 1 Korintus 13 itu ya, ayat 1 sampai ayat 13 itu kan. Mengapa sih kayaknya 1 Korintus 13 itu dijelaskan Rasul Paulus? Karena kasih itu yang utama. Jadi kasih itu Pak melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Tanggung jawab apa Pak? Tanggung jawab kepada Kristus dan kepada sesama. Itulah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Itu Pak. Kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita melakukan perintah dan kehendak Allah. Sama seperti Bapa, ya kan, mengasihani aku pun mengasihani kamu, ya kan? Yesus Kristus itu taat pada kehendak Bapa, maka kita harus taat kepada kehendak Bapa. Bukan yang berteriak Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Nah ya itu. Kemudian ya kesetiaan. Kesetiaan ini hubungan kita Pak, bukan hanya dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Kalau kita punya istri, kasih kita itu adalah kesetiaan dengan istri kita. Kasih kita itu adalah kesetiaan dengan anak-anak kita. Nah itu. Jadi implementasi kasih itu memang luar biasa. Jadi kasih itu jelas, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, ya. Jadi implementasinya luar biasa sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tidak memiliki apa-apa? Dia memiliki doa, Pak. Sama seperti pemberian janda miskin. Janda miskin itu memberikan 2 peser uangnya dari hartanya pada hari itu. Sedangkan orang kaya memberikan dari kelebihannya, dia memberikan dari kekurangannya. Kalau Pak Dendi tak punya apa-apa, tetapi Pak Dendi mau melayani Tuhan, ya kan? Menyapu gereja, membersihkan gereja, menyiapkan sound system dan sebagainya, itu bagian dari kasih Pak. Ya banyak orang itu berpikir, orang itu hanya bisa beri materi, tidak Pak. Makanya diberikan, ya, iman dengan perbuatan kita adalah waktu kita begitu. Banyak yang memiliki waktu tapi tidak memberikan itu. Ya, untuk datang ke gereja 1,5 jam tidak mau dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi sesuatu perbuatan itu diwujud nyatakan dengan perbuatan kita. Jadi iman dengan perbuatan sudah dilakukan oleh Pak Dendi. Ya, terkadang kita itu berpikir tuh kita bisa ngasihkan materi, bisa kasihkan makanan ke orang, kita bisa kasihkan benda-benda duniawi. Bukan Pak. Apa yang dikatakan Yesus kepada Marta? Marta, Marta, kamu menyibukkan,
dirimu dengan hal-hal duniawi. Sedangkan Maria sudah mengambil bagian. Dia mendengarkan firman surgawi, yaitu firman Yesus Kristus. Ini kan ingin menegaskan bahwa ada dua kelompok kategori manusia. Ya, kategori manusia beriman itu menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Ya, kita menyibukkan dengan hal-hal yang tidak utama. Ya, kita datang ke gereja menyibukkan dengan hal-hal misalnya bukan hal untuk mendengarkan dan ya menjadikan firman itu menjadi daging, tapi kita datang ke gereja hanya untuk menyibukkan hal-hal yang kecil. Ya, sering terjadi seperti itu. Tetapi itu bagian juga dari pelayanan kasih. Dan memang pelayanan kasih itu yang diberikan kepada orang-orang yang lemah. Perhatian kita kepada orang lemah itulah perbuatan. Nah itu. Jadi memang untuk implementasinya kita terus berproses. Jadi demikian jawaban saya dulu, Pak. Masih ada pertanyaan? Terima kasih. Ya. Pak Atis mungkin bertanya. Udah lama tidak dengar suara Pak Atis. Ya cukup, Pak. Cukup. Ada Pak Arjo, ada Pak Matius Ngacam, jadi malah saya natar mereka memang kasih tanpa perbuatan sia-sia juga aku bilang. Ya, saya paham apa yang dimaksud dengan Pak Atis itu kan. Karena memang pelayanan kasih itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kata-kata. Tetapi hendaknya pelayanan kasih itu berasal dari hatimu karena dituntun oleh Roh Kudus. Jadi beberapa kali kan orang sering berdebatnya mengenai pelayanan kasih yang dilakukan. Apakah pelayanan kasih itu mesti dilakukan dengan kepura-puraan, dengan doa yang panjang-panjang, dengan misalnya mengutip firman-firman Tuhan, akhirnya ya hanya untuk implementasi. Saya memahami kebatinan Pak Timotius Ngacam yang sedang gundah gulana. Ada seseorang yang luar biasa, dia berkorban ini itu ya, tiba-tiba dia jatuh karena akibat ya kan mulutnya tadi. Apalagi dia sering mengutip ayat-ayat kitab suci, makan menjual belikan ayat kitab suci untuk ya kan berkat langsung katanya. Padahal berkat langsung itu ya sudah diterimanya. Ya. Memasang tarif ini itu, ya memang terkadang hidup di dunia ini ya kita digoda untuk jatuh dalam kesombongan kita. Itu yang terus kita harus berjaga-jaga dan waspada. Makanya dengan dibimbing dan disuluh ini kita saling menjaga. Baik saya maupun Bapak itu saling menjaga, saling menguatkan. Karena iman kita sama, iman akan Yesus Kristus. Nah, kalau imannya sama, lalu perbuatan kasih tidak dilaksanakan, kan sia-sia. Kan begitu. Nah, terkadang kan ada orang ngomong, merubah orang lain mudah, tapi merubah diri dan keluarganya tidak. Nah, di situ kita selalu menjadi batu sandungan kita. Maka Yesus katakan, ketika dia lagi berfirman, ya, dia lagi melaksanakan pelayanan, lalu diganggu oleh orang-orang Farisi dengan mengatakan, Yesus katanya, ya kan? Itu ibu dan saudara-saudaramu tuh datang supaya mau menghentikan, ya kan, pelayanan Yesus. Makanya Yesus katakan, ya kan, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah, ya kan, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakan firman Tuhan itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Timotius, Pak Burharjo, Pak Dendi, Pak Atis atas tanggapannya. Saya senang sekali. Karena kalau tidak ditanggapi kan berarti kan ngantuk, kan begitu. Mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung mula yang menyatukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami dengarkan, apa yang kami bahas, dan apa yang kami perbincangkan dapat menjadi suatu tanda rahmat yang membuat kami selalu setia dalam pelayanan dan perbuatan kami. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, maka mohon kami diberikan iman yang kuat dan juga kemampuan untuk melakukan perbuatan yang baik sehingga kami dapat melaksanakan cinta kasih Yesus Kristus
baik untuk diri kami, untuk keluarga kami, untuk lingkungan kami, sekitar kami, dan untuk dunia ini. Berkatilah istri-istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, para saudara-saudari kami, agar setia kepada Kristus. Dan kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum hadir pada kesempatan kali ini, semoga di lain kesempatan dapat hadir. Bimbinglah mereka, tuntunlah mereka, dan bukalah pintu hati mereka agar kembali mendengarkan firman dan sabdamu, dan mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan baik seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan yang memiliki masalah, agar diangkat sakit penyakitnya dan masalahnya, sehingga mereka dapat kembali hadir dan bersukacita dalam kebersamaan kami. Semua doa kami serahkan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.